Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 10 November 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke. Kalau bertanya tentang perasaan, aku melihat di sini sebenarnya dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dan ada keinginan seperti mau memberi dan menerima cinta satu sama lain gitu. Jadi kayak dia pengen memberikan rasa cintanya ke kamu dan ingin juga menerima rasa cintamu ke dia. Kayak gitu ya. Jadi kayak pengen adanya timbal balik kalau aku lihat di sini. Cuma nampaknya di sini aku melihat hubungan kalian ini toksik ya, sehingga mungkin ada yang sakit hati di sini atau patah hati di sini, sehingga butuh untuk menyembuhkan atau healing terlebih dahulu, menyembuhkan rasa patah hati dari hubungan yang toksik, hubungan yang abusif, hubungan yang tidak diperlakukan dengan baik ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin kamu dengan dia sempat sudah menjalin kedekatan atau hubungan gitu ya. Dan mungkin ketika dijalani, oh ternyata toksik hubungannya. Nah, abis itu aku melihat di sini ada yang merasa patah hati, ada yang merasa kecewa, sedih. Nah, sehingga orang itu yang kecewa, yang sedih itu butuh untuk menyembuhkan rasa patah hatinya terlebih dahulu. Kayak gitu ya. Kalau aku melihat dari sisi dia memiliki gairah terhadap kamu. Dia memiliki rasa senang terhadap kamu. Ya, ada hasrat yang membara dari dia untuk kamu. Cuma dia melihat sepertinya kamu tuh seperti sudah berubah sekarang dan ini mengejutkan dia ya. Kok kamu bisa berubah sedrastis ini atau setiba-tiba ini gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba kamu mengejutkan dia, ngagetin dia loh. Kok kamu berubah seperti ini, dan ini membuat dia kaget, membuat dia kayak nggak percaya gitu. Ya, ada suatu transformasi ya dari kamu yang ya itu tadi yang tiba-tiba tidak dia duga-duga berubah gitu. Terus itu juga aku melihat dia merasa kayak ya sebenarnya di sini kayaknya dia tahu ya bahwa dia itu orangnya red flag, bahwa dia itu toxic gitu. Sehingga dia ngerasa bahwa kamu tuh sudah mendapatkan pencerahan gitu loh. Ya, mendapatkan pencerahan, kamu kayak sudah tersadar bahwa dia ini nih orangnya toxic, dia ini orangnya nggak baik kayak gitu. Makanya kamu memilih untuk meninggalkan dia kayak gitu, kalian berpisah. Nah, cuman dia tuh nggak sangka-sangka kamu akan mengambil sikap perpisahan ini gitu loh. Ya, dia nggak nyangka. Bisa jadi mungkin hubungan kalian terjalin tuh on off ya, atau putus nyambung seperti itu. Sehingga dia ngerasa bahwa kalau dia ngelakuin kesalahan juga pasti nanti kamu maafin, pasti nanti kalian balikan lagi, pasti kamu akan menerima dia lagi. Nah, seperti itu. Tapi kali ini tuh kok kayaknya kamu benar-benar berubah. Kamu kayak beda gitu loh, dan itu tidak dia sangka-sangka ya, perubahan ini. Terus itu juga aku melihat di sini ada twin flame, hubungan yang memang walaupun kalian satu sama lain saling adanya ketertarikan, saling ada rasa sayang, saling ada rasa cinta, tapi hubungannya menyakitkan ya. Jadi kayak kalau mau bersatu itu butuh keseimbangan, butuh perjuangan dari kedua belah pihak ya, twin flame. Jadi aku melihat di sini hubungan ini ya, kalau kalian dipersatukan itu menyakitkan gitu ya, apalagi kalau misalkan kalian tidak bisa saling mengimbangi seperti itu. Ya, hubungannya penuh gairah, hubungannya membara, tapi
perasaannya membara, tapi ya menyakitkan gitu. Terus itu juga aku melihat di sini, mungkin selama ini dia tidak menunjukkan, bahkan mungkin sampai hari ini ya, sampai hari ini dia tidak menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Jadi kayak dia tutup-tutupi ya perasaan dia terhadap kamu. Dia kayak apa ya? Memanipulasi dirinya atau memanipulasi perasaannya. Jadi seolah-olah dia kayak nggak ada perasaan sama kamu, kayak cuek ya. Padahal sebenarnya itu dia pendam saja. Dia pendam, dia tidak beritahukan ke kamu tentang perasaan dia sebenarnya, bahkan sampai saat ini. Ya, aku lihat di sini dia kayak ingin mengambil resiko sih ya di hubungan ini. Terus itu juga aku melihat memang dia seperti tidak mau mengambil kesempatan gitu untuk merebut kamu, untuk memperjuangkan kamu seperti itu. Tapi aku melihat walaupun di sini dia tidak menunjukkan perasaannya ya kayak cuek gitu sama kamu atau tidak memperjuangkan kamu saat ini, dia masih sering stalkingin kamu, dia masih sering ingin tahu keadaan kamu, kabar kamu, apa yang terjadi dengan kamu ya. Kemungkinan dia ini orang yang suka membuat diary atau, ya apapun yang terjadi di kehidupan dia itu kayak dia note ya, kayak dia nggak note juga sih, kayak ya dia tulis gitu ya, dia tulis. Jadi mungkin dia orang yang suka, memiliki catatan harian gitu ya. Jadi termasuk ke kamu juga gitu, apa yang dia rasakan hari ini, terus itu juga, apa yang terjadi hari ini itu dia catat semua. Ya, termasuk dia memantau kamu itu juga dia catat, apa yang sehari ini kamu lakukan, apa yang saat ini, kamu tunjukkan di media sosialmu ya, apa yang dia lihat dari kamu hari ini itu juga ditulis gitu ya, setiap momen bahkan ya, termasuk hari ini aku lihat setiap momen apapun yang dia lakukan itu kayak dia catat gitu. Mungkin orangnya memang suka mencatat, suka memiliki catatan harian gitu ya. Terus itu aku melihat di sini mungkin hari ini ada yang sudah datang ya, hadir ke kehidupan kamu kembali ya, mungkin hari ini mungkin sebagian ya, ada beberapa yang mungkin sudah hadir atau datang kembali ke kamu seperti itu. Aku melihat di sini dia merasa bahwa hubungan ini tuh hubungan yang selingan. Ya, kemungkinan saat ini ada sebagian yang mungkin sudah punya pasangan dan kamu adalah selingannya, kamu adalah pihak ketiganya. Dan situasinya ternyata dia masih menganggap hubungan kalian ini kayak cuman jeda gitu doang. Ya, jadi sewaktu-waktu dia bakalan datang lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi kayak menunggu waktu yang tepat untuk kalian berinteraksi lagi kayak gitu kalau aku lihat di sini. Jadi kayak kalian ini berpisah, kalian ini diem-dieman, itu menurut dia kayak cuman jeda gitu doang gitu ya. Dan sambil menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang lagi. Kemudian aku melihat di sini memang ada intervensi dari pihak ketiga ya, hubungan kalian ini ada pihak ketiga. Jadi kemungkinan ya kamu itu berdealing dengan seseorang yang mungkin punya pasangan ya, punya pasangan lain gitu. Ada keterlibatan. Jadi bisa jadi kamu orang ketiganya dan bisa jadi juga memang dia sudah punya pasangan seperti itu. Aku melihat nampaknya hari ini masih lebih banyak yang menghilang ya. Kamu menghilang dari hidup dia, terus juga mungkin ada yang memblokir di sini, mungkin sudah memblokir dia ya, atau kamu yang diblokir bisa jadi ya. Yang pasti di sini kayak sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan ya.
Oke, kalau aku lihat sebenarnya di sini kamu berdealing dengan seseorang yang pemberani ya, pemberani, terus juga orangnya menawan ya, entah dia cantik, ganteng, ya pokoknya berkarismatik, menawan ya. Terus juga orang yang tidak kenal takut, pemarah, pemberontak, masih suka kebebasan, juga orangnya tergesa-gesa ya, punya jiwa petualang, tapi dia ini punya perasaan hangat atau dia itu punya jiwa hangat gitu ya. Jadi kalau orang ada di sisi dia atau dekat dengan dia atau punya hubungan atau interaksi dengan dia itu kerasa nyaman ya, karena dia ini punya jiwa yang hangat. Orang yang sangat percaya diri, orang yang menarik, pemberani, berpikiran terbuka, cuman ya flirting, ya suka menggoda atau gampang digoda, seperti itu ya. Suka bepergian atau mungkin pekerjaannya mengharuskan dia untuk bepergian keluar kota atau keluar negeri atau ya suka bepergian seperti itu ya. Kemudian aku melihat di sini orangnya itu impulsif ya. Jadi dia akan melakukan segala sesuatu itu ya sesuai dengan maunya dia aja gitu. Jadi kalau misalkan dia pengen melakukan A hari ini ya dia akan lakukan A. Tapi kalau misalkan 5 menit kemudian dia nggak pengen melakukan A ya dia akan tinggalkan kayak gitu. Termasuk dalam percintaan. Ya aku lihat di sini orang yang masih impulsif sehingga suka-suka hati gitu ya. Dan orangnya juga cepat bertindak, tapi ya sesuai dengan pemikiran dia. Kalau misalkan dia pengen ngelakuin ya dia lakuin, tapi kalau enggak ya enggak gitu. Aku melihat di sini ada Ace of Cup. Apakah ini akan ada permulaan baru lagi antara kamu dengan dia, ya? Atau mungkin saat ini dia bersama dengan orang baru, gitu. Ya, jadi mungkin kemarin kalian berpisah itu karena mungkin kamu tahu bahwa dia itu sudah bersama orang baru, gitu. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Apakah dia akan datang lagi? Karena di sini ada Knight of Cup. Emang ada rencana untuk datang lagi ke kamu, ya. Tapi ini aku rasa sih lebih ke saat ini mungkin dia bersama orang baru yang mungkin baru kamu tahu juga gitu ya. Dia juga baru kenal terus akhirnya dia menjalin hubungan dengan orang baru. Oke. Kemudian aku melihat di sini dengan orang baru ini memang niat dia itu pengen ngerasain perasaan yang segar dalam menjalin suatu romansa, dalam menjalin suatu percintaan gitu ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan dia memang bertemu dengan orang baru dan ya menjalin hubungan dengan orang baru itu gitu. Dan orang baru ini sebenarnya kalau aku lihat dari pertemanan dia ya, mungkin kemungkinan dia bersama dengan orang baru ini itu dari circle pertemanan. Jadi berteman dulu baru ya menjalin hubungan seperti itu. Jadi ada kedekatan gitu, kedekatan dia dengan temannya. Jadi orang yang nggak jauh-jauh ya kalau aku lihat di sini. Tapi aku lihat nampaknya kayak ada kerumitan juga sih di hubungan dia. Ya, karena orang ini kan orang yang kalau apa-apa itu kayak banyak menilai ya. Orang yang analitik gitu loh, analisis banget. Jadi banyak menilai terus juga selalu mengikuti emosi dan insting. Jadi kalau misalkan ada yang nggak cocok, ada yang nggak serak di hati dia gitu ya, ada yang nggak ngena gitu di hati dia, udah jadi masalah itu. Jadi makanya nih hubungan dia kayak nggak stabil sebenarnya dengan orang barunya. Ya karena itu orang yang sebenarnya menilai gitu loh, banyak menilai. Ya, jadi diem-diem menilai gitu. Jadi tiba-tiba dia udah ngerasa nggak srek aja kayak gitu, ya.
Dan bahkan mungkin juga sama kamu tuh gitu ya, atau bisa jadi dia merasa bahwa kamu ini selama dekat sama dia, diam-diam itu menilai ya. Bisa jadi juga kamu itu selama dekat sama dia atau berinteraksi dengan dia, diam-diam tuh kamu menilai, menganalisa, tahu-tahu udah nggak srek aja sama dia. Tahu-tahu kamu tuh udah apa ya? Ya itu tadi tiba-tiba kamu berubah karena selama ini kamu menilai dia, selama ini kamu tuh kayak menganalisa nih orang sebenarnya kenapa. Kamu kayak diem-diem mengorek-ngorek dan akhirnya tahu. Makanya di sini ada kayak pencerahan ya dari kamu dan akhirnya ketika kamu tahu segalanya apa yang selama ini terjadi di antara kamu dengan dia, apa yang terjadi dengan dia, akhirnya kamu ketika sudah jelas, sudah mendapatkan pencerahan dan akhirnya kamu bertransformasi, makanya bertindak uh, se, semendadak ini dan secepat ini gitu. Itulah yang membuat dia merasa kaget ya, karena kamu juga ternyata orang yang diam-diam itu menilai dan ya udah mengambil tindakan sendiri kayak gitu ya. Dan aku lihat juga ini kuat banget energinya. Mungkin selama ini dia tidak terlalu sentimen terhadap kamu, tidak terlalu terbuka dan menunjukkan emosinya dia terhadap kamu, bahkan tentang perasaan dia sama kamu. Bisa jadi juga kamu pun seperti itu. Aku lihat di sini ya. Kamu pun mungkin selama ini juga tidak terlalu menunjukkan perasaanmu terhadap dia dan tidak terlalu sentimen terhadap dia. Ya. Dan aku melihat di sini kalian nggak seumuran ya. Ada yang lebih muda di sini. Mungkin lumayan sih jauh umurnya gitu ya. Intinya lebih muda aja. Jauh umurnya lumayan seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini kayak kalau misalkan kan gini ya, dia tuh sebenarnya masih sayang sama kamu ya. Kalau misalkan dia mau ngasih tahu kamu perasaan dia sama kamu, terus itu mau memperjuangkan kamu, di sini aku lihat kamu luluh loh. Ya, kalian bisa bisa ada kemungkinan memiliki suatu hubungan yang berkembang gitu ya. Jadi apa nih terakhir kali hubungan kalian, apakah baru PDKT-an, apakah pacar gitu ya, atau apapun, tapi lebih banyak kalau aku lihat di sini kayak mungkin masih hubungan tanpa status atau PDKT-an yang kayak gitulah ya. Terus tuh kalau misalkan dia mau saling terbuka sama kamu, mau menunjukkan perasaan dia sama kamu, kemungkinan di sini akan ada potensi kalian tuh bisa bersatu loh. Kalian bisa berkembang hubungannya, ya. Judgment. Cuma aku melihat nampaknya dia sudah berpikir bahwa kamu tuh udah menilai dia buruk gitu ya. Kan nih orang nih kamu itu orang yang diam-diam menilai ya, melihat dan menilai. Sehingga secara logika kamu itu memandang dia itu udah buruk gitu. Ya, kamu sudah memandang dia itu jelek seperti itu. Ya, mungkin bukan secara paras tapi tingkah laku atau perlakuan dia selama ini sama kamu. Nah, itu ya. Terus juga mungkin juga di sini ada suatu keputusan yang telah diambil itu secara tergesa-gesa sehingga keputusan itu buruk. Nah, bisa jadi kamu mengambil keputusan untuk berpisah dengan dia juga secara terburu-buru ya, atau bisa jadi mungkin orang ini tuh sempet tuh ya on off sama kamu atau mengambil keputusan di hubungan kalian itu secara terburu-buru, atau misalkan pernah dia dulu ninggalin kamu atau memilih berpisah dengan kamu ya secara buru-buru, taunya datang lagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada suatu keputusan yang sempat diambil dan itu secara tergesa-gesa, secara terburu-buru sehingga ya hasilnya buruk gitu loh, hasilnya nggak memuaskan. Dan aku melihat saat ini tuh dia ngerasa kayak meragukan diri sendiri gitu. Dia ngerasa kayak apa iya kamu bakalan masih mau terima aku lagi? Apa iya kamu bakalan memaafkan aku ya, bakalan apa ya, melirik aku lagi, melihat aku lagi seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat perasaan dia terhadap kamu, kayaknya dia merasa ragu bahwa kamu masih bakalan menerima dia kayak gitu, dan keadaan dia saat ini terhadap kamu stuck ya, stuck nggak tahu harus berbuat apa, bingung dianya seperti itu ya. Oke, kemudian apa lagi nih, aku melihat sepertinya dia merasa bahwa
kamu itu selama ini itu seperti menunjukkan penilaian yang tidak adil untuk dia gitu ya. Mungkin karena ini kamu diam-diam itu kan menilai, terus itu langsung mengambil satu tindakan atau keputusan kan, tanpa berkompromi dulu sama dia, tanpa melihat kejelasannya, tanpa melihat faktanya atau gimana. Jadi dia ngerasa keputusan yang kamu ambil ini menurut dia nggak adil gitu ya, menurut dia nggak nggak fair gitu ya. Itu yang dia rasa gitu. Padahal di sini dia menganggap kamu orang penting dalam hidupnya gitu. Cuman dia merasa bahwa kamu itu tidak memberikan penilaian yang adil terhadapnya. Bahkan ya sebenarnya kamu juga menganggap bahwa dia pun tidak adil sama kamu. Gimana enggak? Mungkin dia pernah selingkuhin kamu berulang kali. Makanya wajar dong kalau kamu pergi meninggalkan dia. Tapi dia menganggap ketika kamu pergi meninggalkan dia, itu keputusan yang tidak adil. Karena mungkin kemarin kamu mengambil keputusan yang tiba-tiba gitu loh. Dia jadi ngerasa kamu ini ngambil keputusannya secara terburu-buru atau tergesa-gesa. Jadi dia menganggap kamu ini apa ya, nggak melihat faktanya gitu. Jadi dia ngerasa kamu itu nggak adil terhadap dia, seperti itu ya. Terus juga mungkin selama ini kamu itu sering menuduh dia atau menyalahkan dia, atau kedua belah pihak sama-sama saling menyalahkan kayak gitu. Jadi sering terjadi konflik ya karena sering adu argumen seperti itu. Terus itu juga ya akhirnya di sini hubungan kalian rusak ya. Terus juga aku melihat di sini apa ya, kayak ada yang nggak mau, sudah tidak mau memaafkan, atau ya kayak ada yang ingin udah deh bodo amat pergi aja kayak gitu ya. Kayak ada yang nggak mau memaafkan karena mungkin masih sakit hati seperti itu ya. Dan kalau misalkan di sini memang mau kembali, yaitu salah satu yang merasa sakit hati, disakiti, itu harus bisa memaafkan masalah-masalah atau pelanggaran-pelanggaran yang sebelumnya terjadi gitu. Terus juga mungkin selama ini kurang ada komunikasi yang lugas dan jujur ya dari dianya. Dan aku lihat juga ini penting di hubungan kalian. Ternyata hubungan kalian itu jarang sekali ada komunikasi yang jujur dan lugas. Terus itu juga dia ini masih apa itu, sering mendengarkan ya, sering tergoda dengan omongan-omongan orang di luar sana gitu. Apalagi kalau misalkan dia menghadirkan pihak ketiga gitu ya di antara kamu dengan dia. Ya bisa jadi mungkin kamu pasangan sahnya, terus dia menghadirkan pihak ketiga. Nah dia terhasut sama pihak ketiganya kayak gitu, bahwa kamu begini, bahwa dia begitu ya, karena orangnya kan gampang tergoda atau pintar menggoda seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini bermasalah hubungan kamu dengan dia. Terus itu juga aku melihat saat ini kayak dia masih menunda untuk datang ke kamu karena ada keraguan dalam dirinya ya, untuk memutuskan hubungan kalian nih harus dilanjutkan atau memang harus dihentikan. Karena dia tahu kan kamu kayak udah kayak nggak mau gitu berbalik ke dia gitu. Terus juga aku melihat di sini, tapi ada perasaan yang masih tertarik sama kamu, masih sayang sama kamu, masih menganggap kamu orang yang dia cintai gitu. Jadi saat ini dia lagi bingung, lagi ragu mau lanjut sama kamu atau tidak, seperti itu. Apalagi di sini mungkin dia sering mendengar isu-isu atau desas-desus tentang kamu, yang kamu beginilah, kamu begitulah ya. Ya mungkin itu dari pihak ketiga atau pihak luar gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini kalian berdua itu seperti tidak pernah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu ya. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin ada situasi yang selalu sama polanya ya, selingkuh dimaafin terima, selingkuh lagi dimaafin terima, gitu-gitu aja terus gitu. Jadi kayak nggak pernah belajar dari masa lalu gitu. Makanya di sini aku lihat kayak ada yang mulai kamu mulai bersikap tegas gitu ya.
Jadi kalau aku lihat yang mulai bersikap tegas untuk memilih pergi, ini seperti sudah mempertimbangkan semua pelajaran yang telah terjadi di masa lalu. Jadi sudah kayak menyadari ya apa yang telah terjadi, sudah berulang kali kamu maafkan, sudah berulang kali kamu berikan kesempatan, tapi ternyata ya nggak bisa berubah juga sih dianya. Ya udah, makanya di sini kamu mengambil tindakan tegas untuk udah akhiri aja gitu. Kemudian aku melihat di sini seperti ada yang saat ini sedang menahan untuk menghubungi, ya entah ini kamu yang ingin menghubungi dia atau dia yang ingin menghubungi kamu tapi masih ditahan karena merasa malu untuk melakukan komunikasi itu ya. Jadi mungkin kemungkinan dia kayak masih malu gitu untuk menghubungi kamu karena ya itu tadi ya, kamu nampaknya memang sudah menunjukkan sikap atau tindakan tidak mau lagi kenal dia atau tidak mau lagi berurusan dengan dia karena sudah kecewa banget gitu ya, diperlakukan secara tidak adil. Kita kalau aku lihat sebenarnya kamu berdealing dengan seseorang yang cerdas ya, dan dia ini orang yang punya rutinitas yang memang dia sukai gitu ya. Orang yang terstruktur, rasional, dia orang yang sangat penalarannya secara logika gitu ya. Otoriter juga, orangnya sopan, santun, bijaksana, objektif ya, ya bermoral, beretika ya, tegas, disiplin terhadap diri sendiri seperti itu. Terus juga aku melihat di sini, aku melihat bahwa dia ini ya hubungan yang sebenarnya sama-sama suka karena keintelektualan, karena fisik dan emosional. Jadi sebenarnya kamu suka sama dia karena dia cerdas, karena dia secara fisik ya mungkin good looking, terus juga secara emosional juga mungkin bagus, dan sebaliknya ya sama gitu. Dia juga suka sama kamu karena kamu cerdas, karena kamu secara fisik kamu mungkin good looking ya. Terus itu juga secara emosional juga dia mungkin suka sama kamu kayak gitu. Emosionalnya juga bagus gitu ya. Jadi aku melihat di sini memang kalian itu sama-sama punya kriteria hubungan itu standarnya sangat tinggi. Dan memang si dia ini punya kriteria hubungan yang menjunjung tinggi kesuksesan. Itu tuh punya standar, gimana sih? Gini, dia tuh pengen punya hubungan tuh yang serba perfect kayak gitu ya. Dia tuh pengen punya hubungan dengan seseorang yang serba perfect. Jadi kalau misalkan dia melihat ada kekurangan dari dirimu, ya udah maaf aja gitu ya, dia akan cari penggantimu. Itu orang yang memiliki karakter seperti itu ya. Jadi kemungkinan kalau misalkan selama ini dia menghadirkan pihak lain ya, berarti dia melihat ada sesuatu yang kurang dari dirimu gitu. Karena orang ini memang sangat mendorong pasangan untuk mencapai suatu kesuksesan dan menjunjung tinggi standar hidup gitu ya. Bahkan ya secara penampilan juga gitu ya, dia tuh pengen cari pasangan itu yang cantik atau ganteng, good looking, berduit ya, punya pekerjaan yang bagus ya, kayak gitu ya. Aku melihat nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menjadi sosok peran ayah, atau dia mungkin duda, atau ya saat ini dia punya pasangan sah dan dia sudah punya anak, jadi sudah menjadi sosok ayah. Seperti itu ya. Ada nih sebagian dari kalian yang enggak sih, lebih banyak dari kalian ini berdealing dengan seseorang yang sudah menjadi sosok ayah gitu. Oke, Knight of Cup. Berarti gini, aku nampaknya melihat kayak ada keinginan dia untuk seperti melamar kamu, memberikan tawaran kembali untuk menjalin hubungan. Karena di sini aku lihat sebenarnya dia masih merasa terpesona sama kamu.
ya. Dia masih sering berimajinasi dengan tentang kamu. Jadi kayak seperti kayak ada pencerahan juga sih ya. Dia seperti sudah menyadari ternyata kamu tuh orang yang apa ya, berharga gitu. Orang yang ya memang dia cintai, orang yang dia sukai seperti itu. Ya, dia memang orang yang punya perilaku lemah lembut ya. Orangnya lemah lembut, bijaksana juga, kreatif, ya. Jadi kayak aku lihat di sini kayak dia ingin mengambil suatu tindakan untuk hubungan kalian. Kayaknya pengen bernegosiasi lagi dengan kamu, ya, pengen memperbaiki hubungan lagi, seperti itu aku lihatnya. Tapi ini aku melihat ya, dia bakalan datang lagi ke kamu ketika nanti dia sudah lajang dulu. Ya, dia ngelajang dulu. Nah, baru nanti dia akan datang lagi ke kamu. Jadi kalau misalkan kamu lihat saat ini dia masih ada pasangan, ya, ya aku lihat kayaknya belum. Karena di sini ada indikasi dia kayaknya bakalan datang lagi ke kamu, bernegosiasi lagi dengan kamu, menjalin hubungan lagi dengan kamu, itu dia lajang dulu, dia sudah selesai dulu ya dengan pasangan dia. Ya kalau aku lihat di sini sebenarnya dia tertarik. Jadi bisa dibilang kamu kayak pilihan ya. Kamu masih menjadi suatu pilihan bagi dia. Cuman ya nanti dilihat aja deh ketika dia datang, apakah memang kamu pilihan atau pilihan terakhir. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan secara logika sih sebaiknya jangan mau dijadikan pilihan terakhir ya. Ya, tapi tergantung pemikiran kalian. Kaliannya kalau misalkan yang penting dia tetap bersama aku ya, ya silahkan. Silahkan ya, monggo gitu. Kalau kalian masih berharap dan mau dengan dia gitu. Yang pasti di sini aku lihat memang dia akan datang, tapi ketika dia sudah lajang dan kamu juga dia lihat lajang gitu ya, masih single, sama-sama single, dia bakalan datang lagi seperti ke kamu. Karena kalau aku lihat di sini sebenarnya ya dia masih sangat tertarik sama kamu, dia masih sayang sama kamu, dia masih terpesona dengan kamu. Jadi kemungkinan nih orang bakalan kayak pengen datang lagi, menawarkan hubungan, bahkan mungkin ada yang kayak menawarkan komitmen lebih kuat untuk menjalin hubungan dengan kamu. Bahkan ada yang ngajak kamu mungkin menikah seperti itu, ya. Ya aku lihat kemungkinan dia ini ingin memiliki hubungan yang serius sama kamu. Cuman ini orangnya masih sensitif ya. Orangnya sensitifan ya. Jadi mungkinan gampang mudian, gampang emosional ya, gampang emosian. Orang yang sebenarnya cinta sama kamu, orang yang lembut, peka, dan punya ketertarikan dan cinta kasih sayang sama kamu. Seperti itu. Oke. Aku melihat di sini kayak ya dia akan berusaha keras loh untuk menunjukkan perasaan cintanya sama kamu. Ya, jadi untuk kapan sih dia akan datang itu tidak bisa dipastikan tepatnya ya kapan. Ya, kemungkinan paling cepat tuh ya bulan depan. Ya, bulan depan. Tapi untuk pastinya setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan juga dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 10, ada 3, 21, 11, 20, 12, 7, 14, 13, 4, 5, 1, 31, 23, 8, 29, 6, 30, 19, 25, 16, 17, 26, 9, 22, 18, 27, dan 28.
Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Mei, Juni, Januari, Desember, September, Juli, Agustus, April, Oktober, dan Februari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio macan, sio ular, sio naga, sio babi, sio ayam, sio kerbau, sio anjing, sio kambing, dan sio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. EKRXJSD VPMCAGTWILOBY. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.